Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mencoba studio baru. Studio baru masih berantakan. Oke, kali ini akan kita coba untuk berbincang-bincang. Sama Mas Baron. Oke, mudah-mudahan bermanfaat dan ada pelajarannya di balik cerita tersebut. Oke, langsung saja kita ke cerita selanjutnya. Kita kali ini akan membahas seputar pekerjaan yang kesehari-harian kita itu gimana. Terutama mungkin di sebelah saya ini ada seorang sopir, yaitu sopir dari Dahli. Sopir Dahli ya. Sopir Dahli itu enggak, kita jelaskan dulu. Di sini tuh ada tiga sopir. Yang pertama sopir Dahli atau yang dinamakan sopir angkutan kota. Yang kedua ada sopir OTR. OTR itu sopir yang keluar provinsi, antar provinsi. Ya, Yang ketiga ada sopir Tasfik. Sopir Tasfik itu sopir seperti kalau di Indonesia itu charteran atau sopir sewaan. Nah, gitu. Ya, di sebelah saya ini termasuk sopir Dahli. Dahli atau City ya. Ya, bisa dikenal dengan City. Ya, City Bus Dahli. City. Jadi di sebelah saya ini mereka termasuk sopir Dahli sudah setahun setengahan, kurang setengah bulan lagi, setengah tahun lagi dia akan cuti mungkin ya. Gimana, cuti apa enggak? Insya Allah. Insya Allah cuti. Insya Allah kalau ada. Ya, jadi kita di sini semuanya berkeluarga. Mungkin ya diberi kesempatan cuti ya, mungkin kita ngambil cuti lah. Insya Allah. Di situ. Gimana kondisi sekarang? Alhamdulillah baik, atau kondisi sehat atau enggak atau gimana? Oke, pertama-tama saya kenalan dulu dong ini. Oh iya, Masa belum kenalan? Saya kenalan. Harus Kenalan dulu nih. Assalamualaikum. Ini saya dari Indonesia. Ngomongnya kan bahasa Indonesia enak. Lebih tepatnya di negara mana? Sumatera lah ya. Negara Sumatera. Iya, negara Sumatera, Indonesia. Ya ini. Kotanya kota mana? Nah, Oke. terus di sini sudah beristri apa belum? Di sini? Maksudnya di Indonesia. Oh, di Indonesia ya. Iya. Udah istri. Udah beranak. Berapa anak? Anaknya alhamdulillah 4 ya. Kalau boleh tahu, saya ingin tahu ini dong. Dulu di Indonesia kerjanya itu apa sih? Kok tiba-tiba datang ke Arab Saudi itu gimana sih ceritanya? Iya. Ini sebenarnya ya sedih kalau diceritakan itu. Sedihnya? Ya sedihnya karena di Indonesia udah pernah usaha, kemudian terkena bencana yang mungkin Itu bencana itu maksudnya apa bencana? ya mungkin ulahnya sendiri sehingga terpuruk. Yang akhirnya nggak terpuruk itu apa? Kena cobaan di masuk? iya termasuk riba itu. Makanya jangan sampai terkena riba ya, dan lain-lain lah, yang pokoknya yang sebangsanya lah. Jangan sampai usaha apapun ini jangan sampai Ya, saya terkena tambahin hal-hal seperti sedikit ya.
Jadi jangan sampai kita itu usaha itu berkecimpungan dengan riba. Iya. Karena apa? Karena riba tersebut kita usaha pakai uang riba itu. Jadi usaha kita itu bukannya malah melonjak semakin naik, itu enggak, betul, malah betul. semakin turun usaha Awalnya kita itu. mungkin kelihatan bagus, Nah, tapi sebenarnya itu ya seperti keuangan lagunya Rhoma Irama itu loh. keuangan enggak sehat. Ya, Nah, kelihatannya Jadi bagus tapi ternyata nggak bagus. usaha dulu di Indonesia usaha apa? Bagian mebel ya, mebel. Mebel seperti apa? Di Indonesia kan banyak ini mebel kayu, mebel kaca yang dan tralis aluminium, atau ya. yang aluminium atau yang besi atau yang gimana? Serabutan ya. Ada stainless, ada banyak lagi. Ya semacam itu. Semacam itulah. Kalau Kaca. boleh tahu nih, Apa itu? profit dulu berapa? Kalau istilahnya berkah, kalau berkah lah, kalau nggak berkah ya apa? Ya. Semuanya ada yang ngatur. Iya. Jadi dulu sebelum kesini si bapak ini terkena cobaan, berkecimpung dengan riba, akhirnya usahanya menjadi Utang bangkrut. kesana sini, Nah, utang kesana sini sehingga usahanya menurun kualitasnya. Habis itu dia kesini, kok bisa kok bisa berpikir aku tak pergi ke Saudi Arabia aja, gimana itu? ya itu ya Apakah dari teman atau dari mana? awal-awalnya ya belum ada niat kesini karena merantau itu juga perlu apa? Istilahnya merantau itu pikiran yang istilahnya keputusan terakhir lah yang merantau itu keputusan terakhir. Kalau keputusan ini ya sebenarnya kepingin bangkit lagi, kepingin bangkit lagi, Pengen mau usaha merintis usaha apa lagi. lagi, iya ya nggak di sini nggak di sini di sini. Tapi itu udah pernah saya lakukan, cuman ternyata masih, yaitu karena kita punya hutang yang harus kita bayar. Kemudian kita usaha, ya usaha itu kalau masih punya hutang itu nggak fokus gitu ya, sehingga Iya benar. terus banyak kendala juga, istilahnya banyak kendala yang Seperti ya kendalanya kita namanya orang punya hutang kita itu bukan karena riba itu ya, sehingga kita utang sana sini. Ya. Kemudian usaha juga tadinya yang dari kualitas bagus menjadi kualitas nggak bagus kan, karena kita gimana caranya bisa apa ya, bisa makan, bisa nyicil utang kalau bisa kan gitu. Ya, Kemudian benar, bisa benar. memutar yang ada gitu. Akhirnya dibagi-bagi semua. Yang tadinya kualitas harus bagus, ya bagaimana kita ya usaha kualitas tetap bagus, tapi kita juga punya untung, kita juga pasti orang yang punya hutang juga selalu Ya, pantau benar. gitu kan. Jadi kita Benar. kadang-kadang kerja aja nggak konsentrasi, kadang-kadang masih kerja kita ditelepon, gimana mas ininya itulah, gimana ini udah waktunya, gimana ini udah Ya, kelewat, pasti kayak itu dikejar-kejar gitu ya. jadinya Kejar-kejar. nggak konsentrasi. Kemudian saya juga selain itu udah pernah usaha yang lain, dari Apa itu usaha apa itu? ternak jangkrik, ternak kroto, ternak Itu apakah masih ayam. berkecimpung dengan riba atau gimana? Enggak, kalau riba udah saya stop, saya usaha yang lain. Tapi kan riba itu tetap ngejar-ngejar gitu ya. Iya. Kayak masih berkeliaran. Iya ya kita gimana ya, namanya orang hutang ya harus dibayar gitu kan. Iya. Jadi itu tanggung jawabnya orang yang hutang harus dibayar. Saya Benar. harus kerja, harus usaha, gimana caranya biar saya itu bisa bayar hutang, anak istri bisa makan, Iya benar. sekolah, gimana nih, itu juga harus kita pikirkan terus gimana caranya gitu. Terus kalau bisa kesini itu dari siapa, teman atau Ini dari kembali lagi, kalau prosesnya juga lama. Dulu prosesnya seperti apa sih kalau bisa seperti kerja di si Saudi ini?
kita kembali ke cerita lagi. Waktu itu saya lagi usaha, kemudian ya bapak saya sakit, kemudian saya seakan-akan usaha saya kan jangkrik waktu itu yang harus saya kelola, harus saya tungguin. Ternyata waktu itu setelah saya juga nungguin orang tua ke rumah sakit, akhirnya bibit yang harus saya kelola mati. Akhirnya saya udah habis 0 rupiah, nggak ada apa-apa. 0 rupiah, sangat sulit waktu itu. Bayangkan sampai sekarang tuh kalau ada kangkung itu, saya keinget kangkung itu sedih. Makanya sedih itu inget ketika itu saya nanam kangkung, saya bridilin. Sekarang saya bridil, saya masak, besok pagi-pagi udah saya pikir lagi, karena belum ada gantinya nih. Belum ada gantinya untuk pindah dari kangkung gitu kan. Iya, untuk mencari makan sehari-hari lah. Iya, saya sampai untuk makan kemana-mana sehari-hari lah masih akhirnya. bingung. Ya ini singkat cerita aja, karena sebenarnya kalau diceritakan banyak. Iya, benar. Singkat cerita, saya mentok. Kebetulan bapak saya udah selesai sakitnya, saya kemo udah selesai. Saya duduklah di ruang tamu itu sambil merenung ya. Pagi-pagi saya kan punya nomornya orang sini, ya orang Indo, tapi dia penyalur tenaga kerja Indonesia ke Saudi Arabia. Iya benar. Kebetulan di bidang supir ini. Nah, apakah dulu udah pengalaman supir atau gimana? Kalau kok mau daftar ke supir gitu? Ini juga berdasarkan cerita teman-teman yang berangkat tanpa bisa nyupir, tahu-tahu nyupir gitu. Ya saya juga, nah saya ada skill nyupir kan, sering nyupir punya sendiri gitu kan. Walaupun bukan bis, tapi saya pernah nyupir. Orang yang berangkat belum pernah nyupir aja bisa gitu kan. Akhirnya saya terpacu untuk telepon ke Mas ini, Mr. X ini. Saya telepon, halo Mas, gimana saya kalau mau ikut ke Saudi jadi driver gitu kan. Waktu itu pagi, sekitar jam 7-an lah ya, jam 7-8 gitu. Malam? Pagi ya? Ya, karena saya udah mau ke mana ini kan. Ada mau keluar kan harus pakai bensin. Ya, ada kuota, saya manfaatkan untuk telepon lah. Telepon, Mas, gimana kalau saya ikut ke Saudi? Langsung ditanggapi sama beliau. Oke, sampai di mana sekarang? Saya di Lampung. Dekat nggak dengan Jakarta? Dia bilang gitu. Terus saya bilang, ya paling setengah hari sampai Jakarta. Udah, sekarang berangkat ke Jakarta, besok tes. Langsung ya? Iya, saya nggak punya uang. Gimana nih? Iya. Apakah, mohon maaf ya, apakah dulu kan sebelumnya kan masih dalam kondisi nol nih. Apakah pinjam uang dari bank lagi atau dari mana? Enggak, saya waktu itu kan alatnya masih ada nih. Berhubung saya udah niat keluar, merantau, berarti saya kan mau tinggalkan ini kerjaan saya di rumah. Akhirnya benar. saya Buat nekat modal. Jual. Buat Ada modal, mesin saya jual, ada tangga saya jual, ada alat-alat kerja saya di rumah itu. Udah, karena saya udah nekat, saya bilang sama istri, gimana? Ya, gimana lagi kalau memang itu barokah ya, kita istiqorohi, kita usahakan. Nah, akhirnya saya nekat. Berarti kalau memang ini bener buat usaha saya, ada jalan untuk ke luar negeri, saya jual, insya Allah dapat. Karena hari itu juga saya harus punya uang nih untuk ke Jakarta untuk mengikuti tes drive. Apakah tesnya itu sulit atau mudah atau gimana? Kalau tesnya saya nggak nganggap sulit, nggak nganggap gampang ya, karena semuanya tergantung sama yang di atas nih. Tesnya itu maju mundur atau jalan langsung di jalan raya atau gimana? Enggak, di lapangan gitu, cuman pakai ada di mana itu tempatnya? Di Cibubur kayaknya waktu itu. Iya, di Cibubur. Cibubur. Cibubur.
Jadi waktu itu Hmm. saya langsung jual alat-alat, alhamdulillah dapat uang. Saya langsung berangkat sore itu sampai Jakarta jam 1 malam. Pagi-paginya langsung ikut tes, alhamdulillah Langsung. lulus. Itu saya pikir ini kalau Allah nggak ngeluar saya ke Saudi berarti nggak akan semudah itu gitu. Karena di situ nggak gampang ya, dibilang gampang nggak gampang ya gimana ya, orang biasa sopir bus yang besar itu bahkan dia masih kerja ikut tes aja banyak yang nggak lulus. Nah, Iya, tapi ketika apa saya hanya supir biasa, alhamdulillah sekali tes alhamdulillah lulus gitu kan. Jadi langsung kan lulus ya? langsung lulus. Ya, dari pertolongan Allah Iya, kan? makanya itu Intinya dari saya bilang pertolongan gitu. Allah gitu. Maka ke Saudi juga kalau Allah nggak ngodar, ya itu tadi susah. Tapi kalau Allah ngodar, ya gampang. Iya. Nggak- Tapi sebelumnya sempat doa nggak bang? Nggak? ya Kan sih. biasanya kan ada orang yang ingin ke Saudi Arabia nih, ke Saudi Arabia sebelumnya mungkin doa Allahumma balik nama kata atau Oh, gimana kalau untuk ini doa itu ya terus. kan niatnya dia kerja sambil umroh atau sambil haji gitu. Kalau doa Allah mau balik nama kah itu, saya lagi sebelum saya punya uang pun udah Tetap terus doa ya setiap hari selama ya? saya Alhamdulillah. tahu doa itu ya saya baca terus soal setiap sholat. Setelah itu dari sini alhamdulillah Apalagi Allah, waktu itu saya pernah agak kaya kan, tambah semangat nih kayaknya ada jalan ke Saudi, ternyata bangkrut. nah, karena terjangkit dengan riba Iya, tersebut. kenapa? Jadi Ya. usaha sekali lagi jangan sampai, kalau muslim Mhm. jangan sampai Kecimpung dengan riba. dengan ribanya, jangan. Dalilnya gimana? Ya Pokoknya jauhkanlah riba. ya jauhi riba, karena riba itu musuh bagi orang-orang iman gitu ya. Musuh terbesar gitu. Karena nggak akan barokah gitu. Walaupun kita tuh punya uang banyak itu hanya kalau kata Roma ya itu istilahnya penglulu kita. Kalau banyak ulama yang mengatakan kalau orang riba kok kaya itu hanya dilulu saja, karena suatu saat akan tiba waktunya diminta kembali apa yang sudah ada, pasti diminta kembali. Karena itu bukan sebenarnya ya riba itu. Terus singkat cerita itu tadi Gimana? lolos ya. Alhamdulillah lolos. Nah, terus terbangnya ke Jeddah dulu atau ke Riyadh dulu tujuannya? Ini sebenarnya ceritanya sangat panjang sekali dan sangat menyenangkan sekali kalau bagi saya ya. Iya. Karena Gimana? ceritanya memang benar-benar pertolongan Allah itu udah pasti. Kalau Allah ngodar itu gampangnya luar biasa. Saya tes lulus waktu itu, ada proses-proses, ada peraturan baru dari Dipnaker, alhamdulillah cepat lulus. Ya lulus terus. Jadi lulus semuanya gampang. Kemudian ketika saya terbang pun, saya sebelumnya puasa itu saya sudah nelpon nih sama sponsornya, Mas, ini kalau saya terbangnya nanti kalau habis lebaran gimana? Wah, nggak bisa karena Malah kayak dapat pertolongan segera gitu. iya, ya? Oh. kamu harus ini, karena ini kalau udah tiketnya datang ya kamu harus berangkat. Ya udahlah, siap lah, saya gitu aja, padahal saya uangnya belum cukup nih. Ya. Sangunya masih kurang waktu itu. Tapi mikir saya itu kalau habis lebaran itu kan udah lebaran terakhir di rumah sama anak istri gitu kan. Jadi nanti berangkat udah lebaran itu kan enak. Itu baru ngomong kayak gitu. Ternyata Allah ngodar memang saya berangkatnya habis lebaran. Oh, enak ini. Iya. Masih merasakan lebaran di rumah dong. Lebaran di rumah. Habis itu saya langsung dipanggil berangkat ke Jakarta, langsung betul-betul dapat tiket, langsung berangkat ke
Riyadh. Nah sampai Riyadh ini langsung ke Riyadh. alangkah senangnya saya. Senang gimana ya, saya kepingin di Arab, istilahnya saya bisa di Arab gitu. Ketika saya nggak punya uang sama sekali, saya walaupun sanggup utang ya, utang lagi kan ada yang iya. utang itu. Kalau utang Iya, sini iya, kan iya. pinjem gitu ya. Saya bisa ke Arab itu kayak saya gambarkan sendiri, kalau saya perasaan saya itu dari comberan, saya diangkat sama Allah, dibawa ke tanah suci gitu aja, disucikan saya mau Iya, disuci. iya, iya. Kan kok Ya, segampang itu gitu loh. ya, Saya pokoknya pertolongan gitu. semuanya jalan menuju ke Arab Saudi ini semuanya pertolongan Pertolongan Allah. gampang Nggak banget. ada yang usaha kita yang gagal Iya. kecuali pertolongan Allah Iya. saja. Yaitu dari di Riyadh pun Hmm. saya ada pertolongan lagi nih. Saya di situ saya apa, visa juga Sapko ya, apa Ya. syarikahnya kebetulan Sapko. Sapko asli. Kemudian waktu itu saya nggak punya uang, baru datang belum ada seminggu ya, 3 hari kayaknya, dikasih pinjam sama syarikah itu 500 Riyal. Padahal sebelumnya nggak pernah ada yang dipinjam segitu. Iya. Rombongan saya dikasih 500. Orang bilang wah bagus. Saya Nah, dulu aja cuma 300. Nah itu ya berarti Cuma 300. orang-orang udah bilang kok kadingaren gitu kan, kok nggak biasanya. Nah terus setelah itu saya tes lagi nih di Riyadh itu kan, di training lagi. Nah ini training lagi, saya juga ada pertolongan lagi. Ada kegagalan di tes awal, saya nggak lulus gitu ya. 1 minggu tes nggak lulus. Makanya kadang-kadang orang kalau ada suatu musibah, jangan dianggap itu musibah, bahkan itu adalah jalan pertolongan kadang-kadang. Ya, Seperti gini kan, saya orang sekitar 50 orang, Ya. Tes 40 lulus, yang 20 yang ada 13 orang nggak lulus, 12 malah, berarti sekitar 53 nggak lulus, termasuk saya nggak lulus. Nah, dulunya nggak lulus. Nggak lulus di Riyadh itu 1 minggu itu trainingnya. Nah, yang 40 itu ditarik ke Damam. Nah, yang nggak lulus ini dites lagi 1 minggu lagi, kemudian dipindah ke Jeddah. Nah ini saya pertolongan banget ya. Lagi kan. Ini lebih dekat ke dengan Mekah, dengan Mekah. Tapi lebih saya dekat nggak lagi tahu dengan tadinya. Madinah. Tadinya udah, ya Allah, kok aku nggak lulus gitu kan. Tapi ternyata Allah itu memang mengatur begitu gitu ya. Ya. Terus di sini tesnya apakah sama dengan yang di Indonesia dulu atau gimana? Waktu di Riyadh itu? Iya. Sama ya. Ya lebih ke banyak di Riyadh, karena memang di Indonesia kan cuma maju mundur, udah maju mundur lagi udah. Tapi belum sampai bawa bis keluar. Belum. Kalau di Indonesia cuma tesnya gitu aja. Kalau di Riyadh kan udah zigzagnya, iya. Ada yang kayak mau nyari SIM gitu ya. Parah, ini di Riyadh mah lebih kenceng. Ada letter S-nya. Kemudian nanti habis itu keluar di jalan. Ya, di jalan itu lebih lama lagi, lebih jauh lagi ke kota-kota. Ya nervous pastilah, pasti nervousnya udah pasti itu. Apalagi manusia berarti ya. Mondirnya juga orangnya besar hitam, tapi senang yang guyonnya itu juga. Ya, pokoknya itu. Alhamdulillah di Jeddah sekarang saya dari awal kerja di Dahli atau Bus City itu, bus kota, dalam kota. Nah, jadi alhamdulillah sudah di sini, alhamdulillah terus, nggak dipindah-pindah lagi. Pertolongannya lagi pada dipindah ke Gazim, ke Jizan, alhamdulillah masih di sini. Masih di Jeddah. Dan sampai sekarang. Alhamdulillah bisa umroh. Iya. Alhamdulillah. Apakah sudah haji juga? Belum. Kalau haji belum ke Qadar ini. Insya Allah. Semoga Allah mengabulkan tahun depan.
Amin. Mudah-mudahan amin, ini, amin. Ya Allah. Semoga tahun depan bisa berangkat haji. Ya ini kadang-kadang kemarin nggak kejisan, nggak hajian, Mhm. nggak ke Qatar hajian, jadi ada pemindahan nggak ikut ke pemindahan mungkin gitu. Jadi Benar-benar. kodarnya mungkin begitu. Ya kemarin yang pada bisa haji akhirnya kepindah, ya mungkin kodarnya juga begitu. Jadi yang udah Dipindah-pindah haji juga. istilahkan kalau udah haji mah bebas, yang mau dipindah juga. Oh ya, Alhamdulillah. ini belum haji Tetap jangan di- dipindah. Oke. Alhamdulillah tetap di sini ya. Hmm. Terus ini nih, kalau boleh tahu gajinya berapa sih di Sapko Yes. itu? Apakah beda-beda atau semuanya dipukul sama rata? Sebenarnya agak mula ini saya mau ini Iya. mula pemalu Ya. agak, ya lumayan lah, gaji lumayan lah, Ya pokoknya UMR Indonesia udah lebih lah ya. ya kelewat. Oh, udah Oh, lewat. kelewat lah. Oke. UMR Indonesia berapa sih? 5 juta? Tergantung daerah-daerahnya. Oh, kalau Kalau paling tinggi itu 5 juta ya. Jakarta kan. Jakarta berapa? Jakarta mungkin ya 3 juta, 4 juta. enggak, mungkin 5. Ya paling segitu. Ya kalau di sini ya tergantung kita juga ya, karena di sini juga kendalanya banyak sih. Kalau benar, kita itu di sini kerja gaji bisa mencapai taruhlah 8 juta taruhlah, Mhm. tapi kita juga harus berhati-hati, di sini banyak jebakan Batman-nya. Ada. Apa itu kok kayak di film-film aja jebakan Iya, jebakan Batman? Batman Atau itu. bisa meledak atau gimana? Iya, ya meledaknya di kantong. Oh, Sekali jepret. iya ya, kamera lampu Oh, merah, iya, iya, iya. Saya kamera dengar lampu juga merah, banyak. tilangan polisi itu banyak. Banyak. Termasuk gitu. saya juga habis kena yang 3.000. Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Satu jepretan 3.000 real. Berapa kali 4? 12 juta. Oh, masya Allah. Insya Allah. Gimana? Sudah cukup semua apa Ya. belum nih? Sangat menguras ternyata. Kantong ya, ngurus kantong. Nah, oke, kalau begitu kita lanjut perbincangan di lain waktu lagi. Oke, Mungkin siap. di sini udah mulai jam 7 lebih ya. Nah, itu Mungkin waktunya. besok kerja kah? Ya, Ini tadi libur ya? ini hari ini tadi day Oh, off. Day iya, off, iya, alhamdulillah bisa umroh ya. Alhamdulillah bisa day off. Dikasih day off, kata menjadi suruh umroh ya, alhamdulillah bisa umroh. Oke, siap. Kalau boleh tahu ini tadi kerjanya di mana? Maksudnya di Oh. di Jeddah di dalam Jeddah itu apakah tujuannya di sana, di Oh, sana, saya di sana, di sana? kebetulan saya ini sekarang ini saya lagi ditaruh di airport. Jadi Oh, jadi bandara Jeddah itu ya yang Ah. buat kepulangan Iya. jamaah umroh. iya, betul. Ya. Ya, sudah kalau begitu berhubung sudah malam, ini juga si Pak sopirnya juga udah capek mungkin mau istirahat sebentar. Persiapan dilanjut besok lagi? bangun lagi. Nah, Persiapan besok bangun Persiapan buat besok untuk bangun kerja untuk lagi. kerja. Kerjanya dari jam 5 pagi Dari jam 5 pagi sampai jam 4 sore. 4 sore. 8 jam? Hah? 12 jam. 12 jam ya. 12 jam. Lumayan itu. Iya. Ada overtime-nya kan? Iya, lumayan. Oke. Cukup sekian dari video saya. Mungkin ada tutur kata kami yang kurang berkenan di kalian semuanya. Jangan lupa tetap nonton Mozaik Musafir. Mozaik Musafir channel YouTube-nya. Jangan lupa YouTube-nya. di like, share Sama dan komen ya. TikTok ya, TikToknya Oh, TikTok juga ada. TikToknya di Rosyada. Namanya Rosada. Namanya Rosada. Jangan lupa kunjungi Oke. akunnya ini, si bapak ini. Oke. Oke, buat bantu lunasin utang. Buat bantu-bantu. Terima kasih banyak. Salam berinteraksi dan selamat malam. Sampai jumpa kembali. Bye bye.